Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat rumah baca di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya Sri Eka Handayani di Bincang Sore Ramadan. Kali ini pertemuan ke-11. Hari ini kita akan melaksanakan bincang sore bersama narasumber hebat kita, yakninya Bapak Firdaus Abi, yang biasa kita panggil Abi. Beliau belum bergabung. Kita tunggu Abi untuk bergabung. Silakan Abi, minta pertemanan. Kita tunggu narasumber kita, sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini bersama Bapak Firdaus Abi. Beliau adalah wartawan Pos Metro Padang. Belum masuk. Kita tunggu beliau untuk bergabung. Oke, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abi udah masuk ya. Sahabat rumah baca, di mana? Ya, Abi. Wajah Busri belum kelihatan. Apa? Wajah Busri belum kelihatan. Oh gitu. Ya. Tapi gelap kita saja semua. udah Abi. Wajah Abi udah. Sudah. Nampak deh, Bu. Tapi nanti itu kelihatan aja Abi pas sedang siaran langsung. Wajah saya sudah kelihatan oleh Ibu saya. Oke, kalau sudah nampak posisinya pas, Bu. Belum, wajah Abi belum. Agak hitam-hitam gitu. Terbalik enggak kameranya? Atau coba mungkin. Nah, baru nampak. Abi udah kelihatan? Saya melihat wajah saya sendiri. Saya bercermin. Kalau kami udah nampak nih wajah Abi. Kamera Abi bisa enggak berdirikan? Itu kepala Abi. Ya. Sebentar. Baru oke. Baru kelihatan nanti pas di Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah baca di mana saja berada. Berjumpa lagi sore ini di Bincang Sore Ramadan bersama saya Sri Eka Handayani yang akan berdiskusi, yang akan berbagi, atau narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Firdaus Abi yang biasa kita panggil Abi. Beliau adalah Direktur Pos Metro Padang. Selain itu beliau juga pegiat literasi. Beliau juga penulis apa saja nanti kita diskusikan. Ini judulnya penulis apa saja. Karena mungkin karena saya berpikir yang menulis tentang novel bahasa Minang tuh baru Abi ya. Sekarang kita buat temanya pentingnya bahasa daerah dan menulis berbahasa daerah. Teman-teman di mana saja berada, pentingnya berbahasa daerah adalah menguatkan identitas lokal yang mana mungkin akan terancam punah. Namun kali ini
kita akan bercerita dengan seorang penulis, Indah Talo Den Kanayati. Kalau teman-teman udah membaca, mungkin akan tahu siapa pengarangnya. Banyak lagi buku-buku beliau. Kalau disebutkan sekarang, rasanya kurang mantap. Nanti kita akan bertanya langsung kepada penulisnya. Sekarang sebelum kita mulai, silakan Abi memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri dan kawan-kawan uda-uda Uni senior, adik-adik yang ada di grup Rumah Baca Anak Nagari pada sore ini. Ini tadi siang ketika ada adik saya, sahabat saya di Nun jauh di seberang Pulau Sumatera, ketika dia mengatakan, Bu, katanya ini inspirasinya luar biasa ini katanya, karena ngabuburitnya tidak cari pembukuan, tapi ngabuburitnya untuk berbagi ilmu. Terus saya bilang, ini idenya ide Bu Sri Eka Handayani. Kehadiran bahasa daerah ini akan menguatkan identitas lokal yang saat ini mulai terancam punah. Malah di sejumlah negara ada bahasa lokalnya yang sudah mulai hilang. Nah, dalam kaitan kali ini saya coba memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang diajukan oleh beberapa teman sahabat kita. Mengapa kita harus berbahasa daerah? Atau seberapa penting bahasa daerah itu? Kan sudah ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia kalau kita di Indonesia. Sudah ada bahasa asing. Kalau kita mau bahasa asing, silahkan pilih. Bahasa Inggris yang paling populer, ada bahasa Arab, ada dan lain-lain. Tapi di antara bahasa-bahasa itu, saya melihat, dan sebetulnya ini pengetahuan kita semua bersama, mengapa harus ada bahasa daerah. Pertama saya melihat bahasa daerah itu jelas bukti keberagaman budaya. Ini sebagai bagian awal dulu. Ini bukti bahwa budaya kita itu beragam. Karena kalau tidak beragam, maka akan sama saja. Di Sumatera Barat misalnya, budaya yang beragam itu, salah satu identitasnya itu bisa dilihat dari bahasa. Orang Padang misalnya, orang Padang yang berada di kawasan Purus dengan dusanak kita yang ada di kawasan Kuranji dan Pauh, hanya dengan rentang jarak setengah jam, sudah berbeda cara bertuturnya. Itu satu. Membuktikan bahwa budaya kita ini sangat beragam. Yang kedua, bahasa ini menjadi sarana berkomunikasi kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan bisa lebih luas. Nanti akan kita lihat nanti manfaat bahasa daerah ini dalam interaksi. Lalu kemudian bahasa daerah merupakan cara paling ampuh dan untuk menunjukkan sejarah, prinsip dan identitas suatu bangsa atau identitas suatu kelompok masyarakat. Dia akan ada di situ. Kemudian berikutnya, bahasa merupakan aspek utama menyatukan identitas itu. Nah, seperti apa contoh nyata dari dua poin ini? Satu berkaitan dengan menyatukan identitas diri. Misalnya begini, kalau kita pergi ke luar Sumbar, kalau masyarakat Sumbar tiba-tiba berangkat ke sebuah daerah, lalu kemudian di daerah itu agar orang memahami kita,
kita akan gunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu kemudian dari cara tuturnya itu, dari logatnya, kita akan tahu, Padang dah aja. Lah langsung saja. Iya. Jadi ini identitas itu tidak bisa dipisah, Bu. Logat misalnya Bang Hasan, kalau Bang Hasan pergi ke Jakarta, lalu walaupun beliau dengan bahasa Minang, lalu kemudian terdengar oleh orang dari yang satu marga dengan beliau, atau sama-sama orang Medan mendengar, dia akan langsung tahu, oh dari Medan Bang, cek. Enggak, gue dari Padang, cek. Ini bahasa Minang, Bang. Padang Medan jadi kan? Iya. Nah, ini jadi penunjuk suatu kaum, suatu bangsa atau suatu identitas daerah. Lalu kita bandingkan dengan soal bahasa daerah versus atau budayanya. Satu, mempelajari bahasa daerah memungkinkan kita tahu jejak suatu budaya, nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, tradisi, cerita, lagu, kisah, leluhur, dan lain-lain. Itu dari bahasa daerah, Bu. Misalnya ketika orang tua kita bercerita dengan cara yang biasa dilakukan di daerah itu, atau di kaumnya, atau di lingkungan masyarakat yang lebih luasnya, katakanlah daerahnya, maka orang akan tahu bahwa seperti ini ya kebiasaan orang Minang. Salah satu kebiasaan orang Minang misalnya dengan petata petitih itu, dia akan tahu. Misalnya kita melihat ketika kita datang ke suatu daerah, lalu hidangan makan misalnya, makan ini sudah tersedia, tapi untuk menyuruh makan, untuk menyuruh cuci tangan itu beberapa kali dialog antara tuan rumah dengan tamunya. Saya pernah mengikuti dulu, kalau tidak salah, TDS pertama pakai 2 ketika itu, kemudian saya berada dalam rombongan itu. Lalu hidangan makan, Bu, di Istana Pagaruyung. Hidangan makan di sana ketika itu, ada atlet, ada pembalap, dan ada orang-orang dari luar. Yang kemudian dia bingung. Ini kok lama betul suruh makannya ya. Dia paham yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Tapi kemudian pembicaraan itu dianggap, ini apa ini? Lama betul dia berdialog untuk suruh makan, padahal hidangan sudah tersedia. Nah, ketika ditanya di tempat dia, tempatnya tidak ada seperti ini. Nah, ini kan membuktikan bahwa kita ini salah satu nilai itu atau bagian dari kebiasaan dan tradisi masyarakatnya. Kemudian menjaga dan merawat bahasa lokal sekaligus berarti melindungi kekayaan budaya. Jadi bahasa lokal itu adalah salah satu dari kekayaan budaya, dan ini harus terus diturunkan secara turun-temurun. Sangat pedihlah rasanya nenek moyang kita dahulu ketika tahu bahwa ternyata bahasa mereka itu hilang di pergaulan bumi nanti, kalau misalnya anak cucu mereka tidak menggunakan bahasa itu. Nah, itu yang jadi persoalan utama, Bu. Oke, Abi. Kan itu adalah persoalan utama yang kita lihat pada saat sekarang ini. Ya. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana kondisi pengguna bahasa daerah pada saat sekarang ini di generasi muda? Karena mereka akan menganggap bahasa daerah itu kadang kuno, dia dengan bahasa gaul, apalagi Gen Z ini. Bagaimana menurut Abi? Kondisi hari ini anak muda. Jadi kita lihat kalau kondisi hari ini memang
adanya penurunan eh, jumlah penutur. Jadi dari diskusi atau dialog, saya pernah dialog dengan Pak Hasanuddin, beliau mengatakan bahwa bahasa Minang itu statusnya masuk sangat terancam, itu istilahnya. Nah, sangat terancam ini bagian dari mulai hilangnya satu persatu bahasa Minang itu. Apakah bisa punah, Bi, kalau seperti itu? Bisa Bu. Bahasa daerah itu bisa punah. Nah, ini disebabkan, jadi penyebab pertamanya itu penuturnya sudah berkurang, Bu. Apa yang menyebabkan penuturnya itu berkurang? Karena pertama, terpengaruh dari kondisi kehidupan yang sudah global ini, Bu. Kehidupan sudah global, kemudian terjadi perpindahan penduduk, terjadi percampuran adat budaya, sehingga orang ingin menyesuaikan satu sama lain. Misalnya seperti ini, Bu. Kalau kita datang ke sebuah komplek perumahan, tidak usah jauh-jauh ke Jawa, ke Jakarta, di Padang saja misalnya, di Padang, katakanlah di komplek saya, kalau ada 150 rumah yang ada di komplek ini, nah kalau ada 150 rumah, maka belum tentu di komplek itu tidak bisa ada jaminan bahwa semua orang di komplek itu akan menggunakan bahasa Minang. Kenapa? Karena bisa saja mereka bukan orang dari Minang atau orang Sumatera Barat, datang dari luar, orang merantau, Bu. Nah, kalau orang merantau, misalnya saya, lalu kemudian tetangga saya datang dari Medan, tetangga saya yang lain ada dari Jawa misalnya, dari lain-lain, maka mungkin saya hanya akan berkomunikasi dengan anak dalam, kalaupun saya berbahasa Minang, mungkin dengan anak saja, dengan lingkungan saja, dengan lingkungan sekitar sudah berkurang. Ketika saya biasa misalnya menggunakan bahasa Minang, lalu kemudian saya bergaul dengan masyarakat lingkungan saya itu, maka saya sudah termasuk bagian yang meninggalkan bahasa Minang itu. Lalu kemudian yang kedua, penyebab bahasa Minang itu hilang. Nah, ada kecenderungan hari ini keluarga muda, Bu. Keluarga muda, anak Minang tinggal di Sumatera Barat yang sudah mulai berbahasa Indonesia. Anaknya dididik berbahasa Indonesia sejak kecil. Sejak kecil diajar anaknya berbahasa Indonesia. Salahkah mereka? Nah, ini pertanyaan, Bu. Salahkah mereka? Menurut saya 50-50. Dikatakan salah tidak, dikatakan tidak, kita juga mengarah ke situ. Kenapa? Karena belakangan, kalau kita dengar misalnya, Bu, ada orang dalam pergaulan umum, katakan di sekolah atau di lingkungan tempat kerja hari ini, yang banyak bercampur berbagai daerah itu, lalu kemudian kita bicara dalam bahasa Indonesia, karena biasa berbahasa Minang sejak kecil, maka logat dialek Minangnya itu tidak akan hilang, Bu. Lalu kemudian kita jadi bahan cimeeh, walaupun tidak menyakitkan, bahan cimeeh. Pakai bahasa Midun lagi, katanya kan? Iya. Nah, itu. Nah, lalu kemudian agar lidah anak-anak ini tetap bisa baik, maka mereka gunakan bahasa daerah itu, bahasa Minang. Nah, itu yang terjadi hari ini, Bu. Lalu berikutnya kesempatan menggunakannya itu berkurang seperti tadi. Karena kesempatannya itu berkurang, maka
mulai anak-anak yang tidak tertarik berbahasa lokal lagi. Di sekolah misalnya, kalau di sekolah anak-anak kita misalnya di sekolah, lalu mereka masuk ke sekolah yang agak umum, kalau di Padang misalnya masuk ke sekolah yang berada di pusat-pusat kota, katakanlah untuk ukuran, kalau di Padang itu pusat kotanya kan kawasan Padang Barat dan Utara, sebagian Padang Utara dan sebagian juga Padang Timur. Nah, mereka sudah berbahasa Indonesia, Bu. Iya. Kalau anak kita yang datangnya dari kampung, lalu berbahasa Minang, dia akan terlatih di situ. Karena komunitasnya sudah ramai. Iya. Nah, ini yang di antara bagian yang membuat kondisi itu menjadi masalah hari ini yang perlu ditangani. Tapi ada hal menarik sebetulnya kalau ada kebijakan nasional atau minimal kebijakan lokal untuk memulai memberikan kesempatan atau mewajibkan, ini sebetulnya menurut saya mewajibkan kepada sekolah-sekolah tertentu atau ada kurikulum yang jelas untuk memberikan bekal bimbingan pembelajaran bahasa Minang itu. Misalnya di Kota Pariaman ada kurikulum konten lokalnya itu diambil berbahasa lokal. Seperti kalau bahasa lokal bahasa Minang. 2 hari yang lalu saya komunikasi dengan Kepala SMP 1 Padang. Kata beliau di SMP-nya ada hari-hari tertentu yang menggunakan bahasa Minang. Ada pada hari-hari tertentu yang menggunakan bahasa Minang, Bu. Keren ya? Ya, nah itu diantaranya yang membuat bahasa Minang itu bisa terbantu untuk pengembangan atau penguatan. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, tadi Abi sudah mengatakan di sebagian daerah ada yang mengajarkan yang namanya bahasa Minang hari-hari tertentu, seperti di Kota Pariaman. Sebetulnya pembelajaran BAM atau PK BAM itu sudah dilaksanakan. Ya, kalau bahasa daerah itu hilang, maka salah satu identitas lokal itu hilang, Bu. Kan banyak identitas lokal, misalnya dari kegiatan adat, kegiatan segala macam, bahasa itu kan salah satu identitas. Lalu kita lihat sekarang, kondisi hari ini, jumlah penutur bahasa Minang itu sudah mulai berkurang. Satu, itu sudah mulai berkurang penuturnya. Tidaknya di lingkungan kita terdekat. Yang kedua, dari penutur yang mulai berkurang itu, kekayaan bahasa atau kekayaan kosakata yang selama ini kita punya mulai juga hilang. Dan sebetulnya sudah banyak bahasa atau istilah yang dalam percakapan keseharian sudah tidak kita dapatkan lagi, Bu. Misalnya, ini beberapa kata saja, Ibu ya. Kalau kepunduang, Ibu tahu? Tahu mungkin ya? Ya. Kepunduang itu kan berawal dari nama buahan itu. Ya. Buah-buahan kepunduang. Rasanya asam. Rasanya belum bertemu dengan kepunduang yang manis. Tapi dalam penggunaan masa lalu, di masa lalu, mengatakan kepunduang kepada orang itu bagian dari makian itu, Bu. Oh, begitu ya? Ya. Jadi misalnya kalau Ibu mengatakan Firdaus kepunduang aja, itu Ibu memaki saya itu. Mungkin tidak orang tahu ya zaman sekarang, apalagi Gen Z ya.
Mungkin tidak Iya. tahu dengan bahasa-bahasanya itu. Ya, nah malah mungkin yang banyak diketahui orang kalau makian itu dari nama-nama hewan. Dari nama-nama hewan orang tahu misalnya pajak babi, pajak kapuya, pajak ciliang. Ya, Itu itu mungkin orang tahu itu makian karena bagaimanapun hewan tetap dianggap sesuatu yang kita ditetapkan sebagai bagian dari hewan itu kan tetap dianggap jelek. Tapi kepunduan ini buah-buahan ternyata menjadi makian itu, Bu. Dan kata kepunduan itu menjadi kata penutup dalam novel saya loh, Bu. Saya kan berlagak. Sahabat membaca di mana saja berada. Mungkin sahabat tidak tahu atau bagi yang nanti tahu, Bapak Firdaus Abi atau yang akrab kita panggil Abi ini, beliau adalah penulis novel Indak Talok dan Kanayati. Jadi teman-teman, jika tidak tahu boleh cari novel beliau. Selain itu beliau juga juara penulis pro Klasmil, wartawan olahraga terbaik Sumbar, wartawan berprestasi Riau Pos. Beliau juga juara penulis artikel bagi wartawan, juara 1 sayembara penulis cerpen AA Nafis. Bukan satu, Bu. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Ya, juara 2 ya. Selanjutnya juga juara 2 penulis artikel bagi wartawan. Banyak pengalaman beliau. Banyak pengalaman beliau. Kata kepunduan itu saya bikin sebagai kalimat terakhir dalam novel, tapi ketika itu tidak novel Indak Talok dengan Hati. Di dalam novel Cincin Kelopak Mawar. Lalu kemudian ada kata kacabuk, Bu. Tahu, Bu, kacabuk? Tidak tahu. Saya ternyata sebelumnya juga tidak tahu, Bu. Tapi setelah ada yang bertanya pada saya tidak tahu. Kalah Firdaus oleh saya aja. Nah, kacabuk itu kemudian bertransformasi menjadi tambala atau timbala. Kalau timbala ini mungkin orang sudah banyak. Timbala itu semacam mangkok untuk cuci tangan yang kemudian disebut belakangan akrab dengan istilah kobokan ya. Kobokan. Nah, lalu ada ini mungkin kalau mendengar-dengar katanya mungkin bisa mendekati, yakin saya Ibu tahu nih. Sarabeta, Bu. Apa? Sarabeta. Sarabeta itu kemudian apakah ini, saya juga tidak tahu apakah ini bertransformasi atau ada dari bahasa daerah lain, kemudian ada juga yang menyebut dengan serbet atau sarbet, yang merupakan selai kain yang digunakan untuk membersihkan tangan atau sapu tangan. Ya, serbet. Serbet. Ternyata ada dasarnya dulu yang lebih jauh dikenal orang itu sarabeta katanya. Kemudian ada mo itu mungkin masih banyak orang gunakan hari ini. Tapi sudah mungkin dalam beberapa tahun ini sudah tidak kita dengar lagi. Mo itu cangkir besar yang terbuat dari kanso atau besi ringan itu. Tidak dari plastik dan tidak pula dari kaca. Kemudian ada kata cipia. Cipia piring. Kemudian cipia pinggan, piring atau piring. Iya. Kemudian yang juga sudah hilang mungkin kabak, Bu. Kabak. Apa? Kabak itu bukan kepala. Kabak itu bukan kepala bagian. Tapi kabak itu lemari samba kalau orang Sesuk nyebut. Atau lemari yang terbuat dari kayu untuk menyimpan makanan. Kabak nama. Dia tinggi. Dan saya ketika masih bernama kabak itu, saya menemukan itu di rumah orang tua saya, di rumah saya juga ketika itu. Lalu kemudian kata-kata lain misalnya mungkin masih pakai orang hari ini. Karena di daerah kita pengganti sanduk ini kalau orang Minang untuk jarang terdengar kata untuk pengganti kata sanduk ini.
Kalau kata ganti kan sendok besar atau apalah nama, tapi tetap orang menyebutkan. Kemudian ada kata-kata lain misalnya binga, cigin, ganjua, jujai dan lain-lain. Nah, kalau kita terus kita cari dan kita gali, Bu, luar biasa sebetulnya jumlah kehilangan bahasa kehilangan kosakata dalam bahasa Minang yang kita alami. Padahal sebetulnya bahasa Minang ini menarik sebetulnya kalau kita lihat, Bu. Kalau dari catatan yang saya lihat, bahasa Minang ini ada juga orang menyebut bahasa Padang. Karena mungkin orang mengidentitaskan Padang itu bagian dari mewakili Sumatera. Nah, kalau kita lihat dari tradisi sejak masa lalu, ternyata bahasa Minang itu berasal dari 5 dialek yang kemudian berkembang menjalar ke seluruh daerah yang ada di wilayah Sumatera Barat hari ini. Dialeknya yang mana saja? Satu, dialek Pasaman. Dialek Pasaman itu hari ini ada banyak digunakan oleh saudara kita yang ada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kemudian dialek Agam dan Tanah Datar, ini wilayahnya lebih luas ini. Dialek Agam dan Tanah Datar itu digunakan di Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang, Solok, Kota Solok, dan Solok Selatan. Itu gugusannya. Lalu kemudian ada dialek 50 kota. Dialek 50 kota itu gugusannya Kabupaten 50 kota hari ini, Kota Payakumbuh, Sawah Lunto sampai ke Sijunjung. Kemudian ada dialek Koto Baru. Dialek Koto Baru itu di Damasraya hari ini. Ya, karena Damasraya itu kan dulu memang dia bagian dari Sijunjung. Tapi sesungguhnya Damasraya itu dia punya satu kesatuan kecil juga di lingkungan mereka. Lalu kemudian di pesisir selatan itu ada irisan dari dialek Agam Tanah Datar tadi, dan kemudian sebagian besar dipengaruhi oleh dialek Pancong Soal. Itu yang terkait dengan dialek itu. Kemudian dari dialek itu ketika dia masuk pada kumpulan atau kelompok yang lebih kecil, yang lebih mengecil, maka dia menjadi sesuatu yang baru lagi. Dan cenderung disebut oleh dalam bahasanya itu isolek. Isolek itu terjadi karena perubahan pelafasan atau cara menyebutkan, karena biasanya bisa dipengaruhi oleh wilayah dan alamnya. Misalnya isolek Pariaman, isolek Padang berbeda itu. Padang itu juga berbeda, Bu. Awal dengan Padang yang kemudian disebut Padang Kota itu kan pusat kota Padang hari ini. Bahwa dengan Padang Kota itu atau dengan Purih jauh berbeda lagi cara pengucapannya. Dan setiap daerah atau topografi daerah berbeda-beda, dia akan berbeda. Ada yang lebih menarik di antara itu yang selalu menjadi acuan dalam penggunaan dalam berbahasa ini antara daerah Taeh dan Simalanggang. 50 Taeh Simalanggang itu 50 kota. Dia daerah yang berdekatan itu, Bu. Daerah yang berdekatan, tapi cara pengungkapannya itu agak berbeda. Satu agak tenang, satu lagi agak tinggi nada suaranya. Ya. Tapi dia tidak marah sebetulnya. Cara mengucapkannya itu seperti orang marah. Seperti orang ya, karena nadanya kalau bahasa anak-anak hari ini seperti ngegas gitu. Seperti tapi tidak seperti ngegas bunyi suara saudara kita yang berada di Sumatera Utara. Nah, ini saja sudah berbeda dan ini menjadi kekayaan sebetulnya. Dan kalau kemudian bahasa itu tidak digunakan lagi, maka kekayaan itu akan hilang.
Lalu di bagian lain dalam bahasa itu khususnya bahasa Minang juga ada istilah yang disebut orang ragam bahasa berdasarkan penggunanya. Nah, ragam bahasa berdasarkan pengguna itu dapat dilihat dari tempat penggunanya itu. Jadi dari tempat penggunanya itu akan berbeda-beda cara orang mengucapkan. Ada bahasa orang Surau akan berbeda dengan cara bahasa Parewa. Parewa ini kumpulan anak muda lah. Ya. Kalau bahasa orang Surau tentu lebih banyak nilai-nilai agamanya muncul, religinya muncul di situ. Cara menyampaikannya itu akan berbeda. Kalau kemudian cara Parewa itu karena biasanya Parewa komunikasi Parewa itu kan komunikasi anak muda sama besar, jadi agak kasar, sama besar ya, Bi. Kadang muncul bahasa sindiran ya, Bi. Ya, Mbak, bahasa sindiran justru jarang di situ, Bu. Dia tembak langsung di sana, Bu. Oh gitu ya. Kalau Parewa pasti bahasa anak-anak muda sekarang ya. Nah, cenderung di situ bahasa langsung. Mungkin di situ lebih banyak dia, kalaupun ada bahasa sindiran tapi tidak sebanyak bahasa langsung. Kemudian bahasanya justru agak kasar, agak kotor. Kalau kita di Padang menyebutnya itu dalam komunikasinya itu komunikasi garah kudo, Bu. Oh ya, garah kudo. Darah kudo antam kromo semua itu. Nah, lalu kemudian bahasa dalam ragam bahasa adat, nilainya tentu nilai berkaitan dengan adat, dan barulah kemudian di tengahnya itu bahasa umum yang bisa masuk ke semua lini, tapi dia tidak tidak seperti bahasa Parewa yang keras, kasar, dan sering nyerempet-nyerempet begitu. Nah, lalu kemudian dari keseluruhan itu di dalam bahasa pergaulan di Minang itu maka ada kearifan berbahasa disebut. Kearifan berbahasa itu yang mana? Itu yang sering disebut dengan kato nan ampe. Nah, di sini kearifan masing-masing individu dalam berbahasa di Minang itu. Kato mandaki digunakan pada siapa? Digunakan pada lawan bicara yang lebih dewasa daripada kita. Nah, tentu kalau lawan bicara kita lebih dewasa atau lebih besar daripada kita, tentu kita tidak mungkin antam kromo. Kemudian atau kepada orang yang kita segani, pada orang tua, mama, guru, dan sebagainya. Kemudian kata lain, kata yang cenderung digunakan untuk orang yang lebih kecil usianya atau orang yang tempat kita memberikan bimbingan kepada mereka. Jadi, kalaupun kita menjadi guru, kalaupun kita menjadi pembimbing, tidak dengan cara yang keras, tapi menurun dia. Menurun itu kan menurun itu kan tidak dengan cara berlari, tapi dengan cara yang tetap alon-alon, tetap dengan cara yang santai. Kalau langsung berlari, agak rubuk. Lalu ketiga kata mendata, itu biasanya status sosial atau status sama besar kepada teman dan segala macam. Kemudian kato melereng. Kato melereng itu seperti kita bersama, selama ini digunakan untuk biasanya cenderung dipakai oleh ulama, oleh penghulu, oleh pemangku adat, orang tua, dan kerabat yang punya hubungan emosional yang berbeda dengan kita. Dan dalam kearifan berbahasa itu, kalau kita perhatikan, itu 4. Lalu kemudian saya memasukkan kearifan lain
di luar yang tadi, yang 4. Ada 2 lagi Bu yang sangat penting dan menjadi acuan bagi kita dalam berkomunikasi di Minang. Satu, kearifan berbahasa, bahasa perintah dari sudut mata saja Bu. Dari sudut mata kita kadang bisa melihat orang ini melarang kita, memerintah kita untuk apa segala macam, kita dapat menyimak dari sudut matanya. Ketika misalnya kita saat waktu saya jadi anak-anak dulu, ada tamu, lalu saya ikut juga duduk di tempat tamu itu, lalu orang tua saya melihat saya, dengan melihat saja saya sudah tahu ini saya diizinkan untuk tetap di sana atau tidak, kita sudah paham. Lalu ada yang menarik satu lagi Bu, yang menarik itu kearifan bahasa ketika marah orang Minang ini ada yang menarik bagi saya, dan ini saya dapatkan dari diskusi dengan tokoh adat, tokoh budaya. Apa yang terjadi Bu? Ya. Ketika orang tua kita marah, ada perintah yang bertolak belakang dengan apa yang disuruh. Misalnya begini, saat marah, ini posisinya dia akan marah, lalu kemudian dia melarang kita, maka kira-kira perintahnya apa Bu? Perintahnya adalah menyuruh Bu. Kerajuan lah katanya. Misalnya ibu marah kepada anak ibu melarang jangan main hujan. Ang ndak mendengar, kalau ndak mendengar taruh salah aja. Taruh salah mau hujan-hujan tuang aja. Jika perlu ndak usah pulang-pulang aja. Lah, kalau orang memahami cara komunikasi seperti ini akan bingung. Ya, saya disuruh tapi dan wajah mak dan kok bentuk dek jin je kan? Atau sebaliknya. Ya. Dia menyuruh kita tapi dia melarang. Kalau dia melarang dia menyuruh. Kita mau pergi tidur di tempat kawan. Lalu orang tua tidak mengizinkan. Kan kita dilarang dong. Sekali dua kali kita desak juga. Kini tidak tu dah. Barang kek nalang je. Pemperluang bawa baju yang sekali je. Ya benar. Betul sekali itu hati. Begitu yang ada. Maksudnya kan melarang. Tapi akhirnya dia diperintah. Nah kalau kemudian sebaliknya kalau dia menyuruh dia melarang. Nah, disuruh kita. Tapi tujuannya itu maksudnya melarang. Nah, ini bahagian dari kearifan lokal, kearifan orang yang diwariskan oleh nenek moyang kita sejak masa lalu. Nah, barangkali mungkin itu Bu, kenapa kita pentingnya bahasa daerah itu bagi kita, bagi orang lain, bagi kita di daerah. Nah, jawabannya itu tadi. Bahasa daerah itu pertama salah satu kekayaan budaya, kekayaan budaya, bukti dari keberagaman budaya, dan pentingnya bahasa daerah itu akan menguatkan identitas lokal. Karena apalagi saat ini identitas lokal itu perlahan dia mulai hilang, perlahan dia mulai hancur. Misalnya di antara identitas lokal, ini kita keluar sedikit dari bahasa. Salah satu contoh paling sederhana nampak oleh kita hari ini, apa yang hilang dari identitas lokal itu, misalnya adat Baralek, Bu. Adat Baralek hari ini tidak ada orang menati yang ledena, Bu. Kecuali ada sekarang orang sudah main di Prasmanan. Dua yang kemungkinan bertemu kalau orang Minang Baralek, kalau Baralek di rumah, kalau Baralek di rumah, kalau Baralek di gedung, tidak ada Prasmanan, tidak ada nanti yang letak saya. Prasmanan mama di Baralek di gedung, mama ambil nasi di anu lebu di Prasmanan lebu, mama
mama kaum babari hijunan lain. Tapi kalau misalnya baralik di rumah, minimal dua momen yang kita temukan, kalau atau tiga lah, kalau menurut saya minimal bertemu tiga kalau di tatiang itu, kalau di hidang itu. Satu kalau mama, dua biasanya bako yang datang. Bako datang tidak bisa kalau tidak di tatiang, tidak di hidang. Lalu yang ketiga bisa. Iya. Sudah itu bisa nyusul makan di Pasmandan tuh. Awak pernah coba tuh, Bu? Mana Pak? Enggak, dan pada bisa. Benar sekali ya, Bi. Kalau kita lihat, kalau seperti bako datang, mama, besan itu biasanya kita dengan tidak prasmanan nih kita berikan, tetapi kita Ya, tetap terus dilestarikan. Suara Bi kurang kedengaran. Kawan-kawan, sahabat rumah baca di mana saja berada, bagaimana kata Abi tadi, kalau yang datang itu mama, bako, besan, itu biasa kita hidang atau kita tatiang. Tetapi dengan tergerusnya budaya lokal, orang sudah sibuk prasmanan, bahkan apalagi di gedung, otomatis semuanya berjejer. Sahabat mungkin jaringan Nabi kurang bersahabat. Kita sudah mendengar tadi mengapa kita harus berbahasa daerah. Berbahasa daerah itu karena keberagaman budaya, sarana komunikasi. Bahasa daerah merupakan cara paling mudah dan ampuh menunjukkan sejarah. Selain itu tadi kita tahu bahasa daerah dan budaya lokal. Bagaimana kata Abi tadi, bahasa daerah itu memungkinkan kita tahu jejak sejarah budaya, bagaimana menjaga dan merawat budaya lokal sekaligus berarti melindungi kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Abi, sekarang ada pertanyaan. Langkah apa yang harus dilakukan masyarakat di daerah, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, agar bahasa daerah ini selalu terjaga? Karena kita tahu ibu-ibu muda sudah menggunakan bahasa nasional. Halo Abi. Ibu, pertanyaannya. Ya. Oke, pertanyaannya, setelah Abi memaparkan tadi, apa langkah yang harus dilakukan mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat agar bahasa daerah... Putus, Bu. Ulang, Bu. Jaringan Abi kayaknya kurang bagus. Tunggu. Apa langkah yang harus dilakukan oleh di rumah, sekolah, dan masyarakat agar bahasa daerah ini terjaga? Karena sekarang ibu-ibu... Ya. Kalau menurut saya langkahnya itu pertama kembali pada diri kita. Kembali pada diri keluarga kita. Kembali pada lingkungan kita. Karena berbahasa daerah ini, katakanlah berbahasa itu kan komitmen diri sebetulnya. Pertanyaannya, kenapa kita orang Minang sejak kecil itu memberikan bahasa Indonesia pada anak kita? Karena komitmennya. Apa? Karena komitmennya dia ingin anaknya berbahasa Indonesia yang baik di kemudian hari. Mereka ingin anaknya pada saatnya nanti tidak terbawa dialek kampungnya,
maka diajak berbahasa Indonesia. Maka begitu juga untuk bagaimana memperbaiki atau mengembalikan nilai-nilai itu berbahasa Minang itu, ya kembali kepada komitmen kita, komitmen diri kita dan keluarga kita dulu. Itu satu untuk lingkungan. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu dan siapa saja yang punya punya tangan yang bisa katakanlah menguasai dalam tanda petik, maka ada baiknya juga dengan kekuasaan itu memberikan kebijakan. Misalnya kepala sekolah memberikan kesempatan kepada anak-anak seperti yang dilakukan di SMP 1, Bu Dewi. Bu Dewi Anggraini, beliau fokus tertentu sekali seminggu. Walaupun kemudian sesudah itu besoknya dia anak-anaknya kembali ke setelan pabrik, kata orang hari ini, kembali ke bahasa Indonesia apa, tapi pada hari tersebut. Saya juga pernah mengenal salah seorang anggota dewan dulu, kemudian pernah jadi bupati di Sumbar. Komitmennya apa, Bu? Berbahasa Inggris setiap hari Jumat dengan anak dan keluarganya. Dan itu dijalani, itu komitmennya. Sementara bahasa pengantarnya ketika itu bahasa Minang di rumah beliau. Ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran pada anak-anaknya. Bagi pengelola taman baca misalnya, bisa juga itu diberlakukan penggunaan bahasa Indonesia dalam waktu tertentu, penggunaan bahasa Minang dalam waktu tertentu. Barangkali mungkin itu jawabannya, Bu. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar kita menggunakan bahasa daerah itu mungkin di lingkungan kita atau di waktu tertentu, atau kita buatkan program di sekolah-sekolah. Sekarang Bi, pertanyaan Bi, apakah ada program pemerintah atau komunitas untuk menjaga eksistensi bahasa daerah? Halo Bi? Ya Bu, putus. Pemerintah ngapain Bu? Apakah ada tidak program pemerintah atau komunitas tentang menjaga eksistensi bahasa ini? Ya, pemerintah tentu kita berharap kepada pemerintah untuk bagaimana mengawal, menjaga. Caranya tentu ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengajukan kepada lembaga terkait bahwa di dunia pendidikan ada kesempatan untuk berbahasa lokal. Itu contohnya seperti yang sudah dilakukan oleh Kota Pariaman. Yang ini yang saya tahu saja, Bang Ibu. Kota Pariaman diambil muatan lokalnya itu diambil penajaman pada bahasa daerah. Nah, tentu bahasa daerahnya bahasa Minang, bahasa Pariaman. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan kebijakan. Kalau kebijakannya itu serentak, maka bisa, sebetulnya bisa, Bu. Kenapa misalnya, kalaupun dia bisa dijadikan ekskul, bisa dijadikan dalam kurikulum, tentu setelah melalui proses-proses tertentu. Ekskul beragam hari ini. Kenapa tiba-tiba, kalau pikiran kita sederhana saja, di sekolah itu, apalagi SMP dan SMA, itu rata-rata ekskul itu lebih dari 15, Bu. Kalau bisa kita telusuri. Atas tidak-tidaknya 10 atau 15 ekskul. Beragam itu. Mulai dari ilmu biologinya, ilmu fisikanya, ilmu matematik, dan hampir seluruh mata pelajaran dijadikan ekskul. Atau ada yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran dijadikan ekskul. Kenapa? Misalnya bahagian dari konten ini tidak dijadikan ekskul. Kalau misalnya ada ekskul dibuat dalam ketentuan ekskul wajib dan ekskul pilihan.
ekskul wajib, semuanya wajib ikut. Nah, masukkanlah berbahasa daerah ini sebagai ekskul wajib. Lalu ekskul pilihan ya disesuaikan dengan hobi dan kemampuan kecakapan anak-anak kita ini. Menurut saya kalau pemerintah mau bisa saja, pemerintah mau bisa. Kalau begitu ya Bi, berarti penting mungkin adanya memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum. Sebagaimana kata Abi tadi, di daerah Pariaman kan dia sudah memasukkan berarti bahasa daerah ke dalam kurikulum. Mungkin itu bisa dilakukan oleh kabupaten kota yang lain. Begitu maksudnya, Abi? Iya, Bu. Itu sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Bisa dilakukan untuk yang lebih kecil skopnya. Kalaupun misalnya tidak ada perintah kebijakan masuk dalam kurikulum, tidak bisa dimasukkan secara kurikulum, karena ketika masuk secara kurikulum kan dia harus disesuaikan dengan kurikulum nasional. Maka untuk tahap awal masukkan saja ke ekskul, jadikan dia ekskul wajib. Dulu Bu di sekolah saya, nah ini kalau kita berhitung-hitung, karena ini saya berikan contoh saja karena saya tidak tahu lagi kondisi hari ini mana ekskul wajib, mana ekskul yang pilihan. Dulu di masa saya sekolah ada ekskul wajibnya itu pramuka, seluruhnya wajib pramuka. Iya. Berkostum pramuka kan kewajiban, diwajibkan pakai pramuka walaupun dia tidak aktif di pramuka. Kenapa itu bisa, gitu kan? Lalu kemudian ada ekskul pilihan, maka kita wajib memilih salah satu atau salah dua yang bisa untuk pembimbing. Tapi hari ini untuk masuk dalam 2 ekskul hari ini tidak mungkin lagi, karena biasanya ekskul itu dilaksanakan pada yang disebut hari Kirda di hari Sabtu biasanya sekarang. Kalau dulu ada jadwal di luar jam pelajaran. Sesudah pulang sekolah, Senin ekskul ini, Selasa ekskul ini, Rabu ekskul ini. Tapi hari ini kan ekskul dilaksanakan pada waktu yang bersamaan sehingga seorang anak tidak bisa ikut. Nah, maka perlu ada ekskul wajib. Begitu Bu. Kalau dia tidak bisa masukkan ke dalam program studi. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebagaimana diskusi kita dengan Abi, jika yang namanya bahasa daerah tidak bisa dimasukkan ke dalam bidang studi, kita bisa memasukkannya ke dalam ekskul. Sekarang Bi, pertanyaannya begini, bagaimana selaku Abi orang media, bagaimana peranan media seperti televisi, radio, surat kabar menghidupkan kembali bahasa daerah? Peran media dalam menghidupkan bahasa daerah ada beberapa, setidaknya ada 2 mungkin yang saya tangkap. Satu, ada secara khusus media menyediakan halaman, menyediakan rubrikasi berbahasa daerah. Atau yang kedua, media punya sangat berperan besar dalam menasionalkan bahasa lokal, Bu. Apa contoh? Hari ini kita mungkin sudah lama kita tahu bahwa ada beberapa kata yang berasal dari bahasa Minang sudah menjadi pilihan bagi bahasa nasional, bahasa Indonesia hari ini. Di mana saja misalnya kalau kita mendengar orang menulis kata berdua, maka biasanya pasti dia menggunakan kalimat duo dia buat. Ya. Itu karena media sering menyuarakan itu. Lalu kemudian banyak lagi kalau yang dari bahasa Minang yang menjadi yang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia sudah banyak. Misalnya kumuh, lusuh, banyak Bu. Kemudian ini kalau saya tidak salah
kutip ini Bu, mungkin mudah-mudahan saya tidak keliru, kalau keliru saya mohon maaf. Di teks proklamasi coba kita baca Bu, kalimat akhir dari teks proklamasi itu Bu. Di jalan tempo dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 2, di sana kita temukan. Ini indikasi saja, bahwa indikasi menurut saya dalam diskusi ini beberapa waktu lalu saya dapatkan ya. Dalam diskusi dengan tokoh-tokoh, dengan senior-senior saya juga, tempo itu waktu, biasanya sering digunakan orang Padang. Ya. Jadi ibu cari kalimat singkat itu, kalau kalimat itu diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maksudnya kan secepatnya kan? Ya. Dalam kalimat teks proklamasi itu. Nah, pernah ada kalimat lain, Bu, sesingkat-singkatnya. Pengganti kata secepatnya. Itu kan biasa digunakan sesingkit-singkit yang selang buat aja. Yang panjang-panjang nah aja. Jangan mula-munang aja, singkit-singkit selah aja. Itu dari hasil diskusi yang saya dapatkan. Nah, jangan-jangan ini mungkin diantaranya salah satu peran-peran tokoh kita, tokoh-tokoh bangsa asal Sumatera Barat, asal Minangkabau yang ikut pada penyusunan teks proklamasi itu. Begitu Bu Sri dan sana semua. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Dunsana di mana saja berada. Pentingnya berbahasa daerah menguatkan identitas. Bagaimana bahasa daerah agar tidak terancam. Bahwa bahasa daerah memiliki peranan penting dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat jati diri suatu daerah. Teman-teman, di tengah arus globalisasi ini, pengaruh bahasa daerah semakin menurun, kata Abi, terutama di kalangan generasi muda. Mungkin bahasa daerah akan terancam punah. Apa kata Bapak Hasanuddin? Bahasa daerah bisa terancam. Jadi sahabat Rumah Baca, penyebab nanti kepunahan bahasa itu adalah tidak hanya di rumah, tapi itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang daerah juga jarang mengajarkan bahasa daerah kepada generasi selanjutnya atau generasi penerus. Jadi jangan sampai bahasa daerah kita ini terkikis. Kita berharap bahasa daerah ini selalu digunakan. Abi, apa sih kesimpulan dari pembahasan kita sekarang menurut Abi? Ya, kalau kesimpulan menurut saya, ya kalau menurut saya bahwa ya Abi, suaranya tidak kedengaran. ya, lanjut Bi. Tidak terdengar. ya Bu. Ya oke Bi. Apa menurut Abi kesimpulannya? Kan berbahasa daerah itu penting untuk menjaga identitas budaya dan mencegah kepunahannya. Globalisasi mengancam eksistensinya, sehingga diperlukan upaya pelestarian melalui keluarga, pendidikan, dan media tanpa batas. Tanpa bahasa daerah, jati diri lokal akan terkikis. Jadi, apa yang kita harapkan agar itu tidak terkikis? Ya, yang kita harapkan tentu kebijakan sebetulnya, Bu. Kebijakan kalau yang lingkungan yang terhadap diri dan keluarga, kebijakan keluarga. Tapi yang lebih bisa menguatkan itu kebijakan pelaksanaan atau kebijakan umum itu harus
dari pemegang kebijakan itu sendiri. Misalnya kepala daerah, dan itu harus masuk kepada dunia pendidikan. Karena kalau tidak masuk di dunia pendidikan, generasinya sudah mulai terpotong. Katakanlah generasi anak Gen Z sekarang sudah mulai tidak berbahasa lokal. Nah, maka generasi Gen Z atau generasi sesudahnya itu, atau katakanlah anak usia sekolah hari ini, usia 7 sampai 7 tahun sampai 16 atau 17 tahun, mereka berada di lingkungan dunia pendidikan. Nah, mereka yang diberikan kewajiban untuk itu, sehingga nanti ketika mereka sudah besar, generasi berikutnya tetap sesuai dengan kebijakan itu, mereka juga akan tetap bisa menggunakan bahasanya itu. Tapi kalau tidak ada kebijakan pemerintah, tidak ada pemaksaan dalam tanda petik, dalam artian yang positif, saya tidak yakin kita bisa menjaga dan merawat bahasa ini. Tidak yakin saya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, betul sekali kata Abi, ini bukan hanya tugas kita, bukan hanya tugas komunitas, tetapi adalah tugas kita bersama. Pemerintah juga harus turut serta, baik itu masuk di ranah pendidikan dan lainnya. Jadi bahasa daerah ini akan terjaga mulai dari lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan pemerintah menegaskan atau mewajibkan bahasa lokal itu digunakan. Bukan begitu, Bi? Ya, malah ada tambahan satu lagi. Selain kebijakan untuk dunia pendidikan, kita juga perlu menyarankan atau mengajukan pada pemerintah, ketika pemerintah bicara soal dunia kita, dunia masyarakat hari ini, pakai saya. Ya, juga berbahasa, gunakan juga lah bahasa lokal ini. Tapi kecenderungan hari ini enggak, Bu. Pemerintah atau tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional, pengusaha, segala macam, dalam pertemuan-pertemuan, dalam acara-acara resmi, ya, mereka terkadang justru selain berbahasa Indonesia, mereka asik dengan bahasa asingnya. Coba Ibu perhatikan hari ini, dan saya pernah beberapa kali menghitung, Bu, ketika saya tugas liputan di lapangan. Misalnya ada pidato, Ibu Sri misalnya, Ibu Sri ini pejabat, katakanlah sambutan dari Bupati, Bu Sri Eka Handayani. Lalu pidato lah Bu Sri. Audiennya lokal, Bu. Audiennya mungkin Ibu bicara di kantor lurah, di kantor kecamatan, atau dengan OPD. Ibu tetap asik bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia bahasa nasional kita. Lalu kemudian istilah penggunaan bahasa asing Ibu lebih banyak dibandingkan dengan Ibu menggunakan bahasa istilah lokal. Dan ada kalanya saya temukan tidak ada istilah yang dipetik dari bahasa lokal yang dia punya. Dia lebih cenderung mengutip dari istilah-istilah asing. Sementara yang hadir itu tidak ada orang asing satupun. Ya, bahasa asing itu penting menurut saya, bahasa asing. Tapi bahasa daerah, bahasa lokal juga tidak kalah penting, karena ini identitas kita begitu. Atau memang kita sama-sama sepakat peduli apa dengan bahasa dengan identitas ini, atau seperti itu. Ya, kalau itu kan lain persoalan ya, gitu Bu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini kita sudah mendengar betapa pentingnya budaya lokal, bahasa lokal. Sekarang Bi, sebelum kita tutup, sebelum closing statement, seberapa pentingnya sih menulis yang namanya menulis berbahasa daerah itu bagi kita? Karena kita tahu sekarang jarang yang namanya buku berbahasa daerah yang ada terbit di media-media, bahkan siswa-siswa tidak
mampu untuk menulis berbahasa daerah? Ya, ini menarik nih. Menulis berbahasa daerah. Ada sejumlah kepala sekolah mengatakan pada saya, jangankan untuk menulis, ngomong bahasa daerah saja, mau ngomong bahasa Minang saja, tapi tepetai lidah kan Bu. Apalagi menulis. Itu satu. Yang kedua, menurut saya memang dunia kepenulisan, menulis dalam bahasa daerah ini, menulis dalam bahasa Minang, ini adalah dunia yang sepi sesungguhnya Bu. Karena memang tidak banyak peminat bahasa daerah ini. Karena dia sudah kalah dengan bahasa asing. Sehingga kalau menulis dalam bahasa daerah, dia akan berada di ranah yang sepi. Sunyi sepi sendiri lagunya itu Bu. Sunyi sepi sendiri. Nah, sampai situ aja. Lalu hubungannya kemudian, kalaulah kita mulai mencoba menulis, kemudian menggerakkan kepenulisan di berbahasa daerah ini, maka menurut saya dia akan turut membantu untuk pengembangan atau penguatan kembali bahasa-bahasa lokal itu. Hari ini memang penulis bahasa daerah itu tidak seberapa, tapi bukan tidak mungkin ada betul sebetulnya ada, tapi karena dia, jadi kan kebutuhannya antara yang dilakukan dengan apa yang dimaui orang. Ketika orang ingin gado-gado, lalu kita paksakan juga buat lotek, maka kan jualan kita tidak akan dibeli orang. Kondisi hari ini orang cenderung melihat seperti itu, ikuti selera pasar. Nah, ketika selera pasar tidak mau lagi dengan bahasa lokal ini, lalu penulis masih ada yang mau menulis bahasa lokal, ini jadi bahan istimewa orang Bu. Ngapain ya, cari apa dia di sana? Nah, tapi bagi orang-orang tertentu, ini adalah bagian dari menjaga, mengawal bahasa ibunya. Bahasa yang kita kenal sejak dulu, maka kita coba, mudah-mudahan dengan tulisan-tulisan itu bisa mengubah mindset orang, atau mudah-mudahan dengan tulisan itu bisa mengembalikan memori orang kepada masa lalu. Atau setidaknya bagi orang yang tidak pernah punya kenangan masa lalu tentang bahasa daerah ini, ketika dia membaca, maka dia akan tahu, oh seperti ini ya dulu, oh seperti ini ya, ini yang disebut bahasa Minang. Karena khawatir kita nanti kalaulah penutur bahasa Minang ini tidak ada lagi, maka orang akan rindu mendengar celoteh berbahasa Minang, lagu-lagu bahasa Minang. Nah, kekuatan hari ini termasuk salah satu yang membuat kuat bahasa Minang itu masih terpelihara. Perlu kita ucapkan apresiasi luar biasa dan apresiasi pada seniman-seniman pencipta dan pemusik lagu-lagu Minang. Mereka masih konsisten hari ini menciptakan lagu-lagu Minang. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dengan menulis berbahasa Minang, kita masih menjaga bahasa ibu kita sendiri. Kita berharap para pendengar di mana saja berada, ayo kita rawat bahasa lokal kita, bahasa ibu kita, bahasa daerah kita. Semoga dengan Bincang Sore Ramadan kali ini banyak manfaatnya. Ini akan diulang lagi, mungkin teman-teman akan mendengar lagi. Bi, untuk mengakhiri, apa closing statement-nya, Bi? Closing statement-nya, khusus bagi kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara yang masih mau meluangkan waktu untuk
eh, berkonsentrasi, memberikan sedikit pikiran, memberikan sedikit kesempatan waktunya untuk bisa terus merawat dan menjaga bahasa Minang ini atau bahasa lokal. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, karena memang dan jangan pernah berharap banyak, oh akan begini, akan begini. Tidak mungkin bisa kita berharap banyak, karena dunia kita ini, dunia yang orang yang menggeluti dunia bahasa lokal ini adalah dunia yang sepi. Misalnya seperti ini, kita buat novel bahasa Minang, lalu kita berharap novel kita itu akan booming seperti novel karya hebat. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin, belum mungkin untuk saat ini, karena memang dunia ini dunia bahasa daerah ini sudah mulai sepi. Tapi ada yang di tingkat nasional ada yang memelihara rancage, Bu, rancage. Dia justru memberikan perhatian dan kepedulian terhadap bahasa-bahasa lokal di seluruh Indonesia. Oke, sahabat Rumah Baca, mulai hari ini ayo kita peduli dengan bahasa lokal kita, bahasa daerah kita. Semoga bincang sore Ramadan kali ini bermanfaat. Salam literasi. Salam literasi. Oke, terima kasih Abi. Selamat menunggu waktu berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.